Halo, halo. Mungkin beberapa menit ke depan nih kita akan kupas dalam lah ya. Gimana sih sebenarnya perjalanan seorang businesswoman yang berdasarkan pengalaman kalian ini. Mungkin pertama-tama aku kepo banget sih. Sebenarnya sebelum semua ini kalian ada di stage ini, apa sih kerjaan awal atau sebagai seorang fresh graduate waktu itu apa sih yang jadi pekerjaan awal seorang founder Kopisu dan Haystartic in early 20s? Dari Kak Sylvia dulu mungkin. Oke. Kalau dulu pekerjaan awal aku tuh kan, since aku tuh di lulusan marketing komunikasi, jadi pada saat itu yang aku prioritasin udah pasti kan pekerjaan di bidang marketing komunikasi, sales marketing, kan di bidang F&B sama sekali malah lebih ke retail. Kalau Kak Fania gimana nih? Awalnya itu fresh graduate ngapain, Kak? Waktu awal banget sih sebenarnya maunya tuh langsung fokus di Haystartic ya. Cuma karena waktu itu emang masih baru mulai merintis banget nih. Jadi Betul. akhirnya coba dulu untuk bisa berkarir. Pada waktu itu Fani jujur masih nggak tahu nih mau kerja apa. Waktu itu Fani ngambil S1 manajemen di Universitas Erlangga dan emang tertarik sama isu-isu pembangunan. Jadi akhirnya I pas see. lulus, Fani akhirnya masuk di UNICEF untuk pegang program terkait partisipasi anak muda. Dan dari situ banyak belajar lebih lagi tentang gimana sih bisa engage sama anak muda, terus karena Haystartic juga mau menyasar ke anak muda juga, edukasi tentang lingkungan ke anak muda juga. Jadi dari situ jadi banyak terhubung juga sih, seperti itu. Wow. Nah, kalau misalnya nih ngomongin daily routine, karena kan nggak banyak ya, maksudnya kayak nggak mudah wanita itu yang take the lead gitu. Gimana sih daily routine seorang Kak Silvi dan Kak Fania? Day to day-nya tuh apa yang dihadapin gitu? Kalau Kak Silvi gimana? Oke, kalau aku sendiri ya di F&B mungkin seperti yang Feli tahu ya pasti ada aja, apalagi di bagian operation ya. Operation itu yang sebenarnya jadi challenge terbesar di bisnis F&B. Gitu. Bagaimana kita bisa memanage nggak hanya di back end, tapi juga ada yang ada di lapangan gitu. Itu jadi juga nggak instan. Aku pelajari, aku paham, tapi ya memang by the time jalan akhirnya ya kira-kira kurang tahu harus mulai dari mana dulu ya, jalanin apa yang harus jadi priority, apa yang dikerjain dulu, tiap hari punya to-do list. Ya, itu sih kayaknya day to day aku kebanyakan ngurusin hal-hal yang memang berhubungan dengan operation dan juga kalau misalnya back end kalau aku kebetulan pegang marketing juga gitu lah barengan Oke. sama aku handle marketing. Sama sih lebih kurangnya ya kayak ketika kita emang memilih untuk nyemplung sebagai wirausaha gitu ya, itu emang istilahnya ya kita juga kalau ada yang bilang bahwa jadi entrepreneur aja waktu kerjanya bebas kok kita yang tentuin ya, iya bebas kita yang tentuin tapi juga sama halnya dengan ya kita kerja kayak ya kapanpun dibutuhkan kita sebagai pemimpin yang baik ya memang harus siap sedia juga gitu kan. Jadi emang in day to day basis juga kalau dari di Haystartic sendiri kita banyak fokusnya untuk ngurusin campaign. Jadi untuk gimana sih edukasi lingkungannya ini bisa lebih tepat sasaran, terus monitor juga ada peringatan hari-hari besar apa yang sejalan dan gimana bisa collab dengan satu sama lainnya. Jadi itu emang merupakan salah satu rutinitas yang istilahnya ya hari ini mau ngepost apaan nih misalnya kayak gitu sesimpel itu aja juga itu merupakan bagian dari planning kita juga dan tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ada waktu untuk me time-nya juga ya dalam artian di tengah kesibukan siapapun itu Fani yakin pasti punya kesibukannya masing-masing gitu kan mau itu sebagai karyawan, sebagai pekerja maupun sebagai wirausaha itu sendiri tapi yang pasti juga tetap harus punya me time-nya bisa sesimpel kalau aku sih di keseharian ini adalah rutinitas baru selama pandemi sebenarnya itu biasanya tiap malam ada nobar nonton bareng sama papa Gambar. mama gitu. Jadi karena emang udah di rumah terus kan, hampir nggak pernah keluar kota, nggak ada apa-apa, bukan hampir ya, emang lebih tepatnya nggak sama sekali. Dimana kalau dulu kita di masa sebelum pandemi ada workshop
untuk pelatihan daur ulang, ada kegiatan tentang gimana sih manajemen usaha yang berbasis lingkungan. Seperti itu kita banyak keliling Indonesia juga, tapi karena pandemi semuanya online, jadi akhirnya benar-benar banyak waktu untuk bareng keluarga, dan dari situlah akhirnya bisa lebih punya ritual-ritual dalam tanda kutip gitulah bareng keluarga yang baru. Wow. Memang me time itu perlu sih ya untuk supaya kita kerjaan itu juga nggak burn out dan overwhelm terus. Kalau misalnya nih dari Kak Silvi dan Kak Fania, ada nggak sih habit yang sebenarnya dari dulu tuh ditanam pelan-pelan sampai akhirnya membentuk mental kalian yang seperti ini sebagai seorang businesswoman? Menanamkan kayak mind yang positif dari awal bangun sampai ngejalanin the whole day itu menurutku impactful banget sih buat apapun yang aku jalanin. Maksudnya semua dijalanin dengan positif, ada masalah dijalanin dengan positif gitu. Jadi kehidupan kita kayak sebagai entrepreneur, daily life itu semua setiap hari adalah pasti ada masalah. Betul. Itu yang dulu kayak aku nggak siap, nggak terima. Ada saat dimana aku mungkin ngerasa depres gitu, mungkin pernah kali ya kayak aduh ini kok masalah nggak berhenti sampai akhirnya aku juga bisa mempelajari ya it's an entrepreneur life, tiap hari ada aja masalah dan kita harus bisa siap. Nah dimana kita harus bisa ya itu menanamkan positif, lebih tenang lah ya menghadapi masalah, karena kalau dulu kayaknya udah negatif, panik, akhirnya masalah juga nggak akan selesai gitu. Mungkin aku nambahin satu poin lagi adalah terkait gimana kita bisa punya dedikasi sama ketulusan juga, karena kadang apa yang kita rencanain itu nggak sejalan dengan realitanya gitu kan, jadi it's like another challenge gitu. Dan kalau misalnya kita emang udah tulus, kita udah ngelakuin itu dengan tujuan yang baik, itu seenggaknya bisa meminimalisir rasa kecewa atau gimana kita bisa lebih manage ekspektasi juga, karena kita kayak ngerjainnya udah tulus, ya udah aku punya tujuan ini, aku kerjain sebisaku, dan dengan ketulusan itulah yang bisa bikin kita lebih apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa kita ngomongnya legowo gitu, kayak ya udah nerima deh dengan hal-hal yang masih miss gitu, karena emang perfection is the enemy of done. Jadi itu ada satu kalimat yang aku suka banget, kayak sering kali kita mikir aduh ini masih belum perfect, aduh ini masih belum oke, ulang lagi, tapi malah ya gara-gara itu malah jadi mundur semua gitu. Jadi dengan adanya ketulusan itu tadi, terus kita sadar bahwa kita emang nggak bisa sesempurna itu, pasti tetap ada hal-hal yang kurang-kurang, ya itu akan ngebantu kita untuk bisa move forward dan ngelakuin yang terbaik aja. So good. Ini menarik banget nih, di tengah-tengah kita ngobrol, ada yang sempat nanya nih di comment section. Tika_Toki. Pernah burn out nggak, Kak Sylvia sama Kak Fania? Kak Fania mungkin. Pertanyaannya seperti kita bukan manusia ya. Coba Kak Fania. Iya. Ini kayaknya pertanyaan yang langsung dengan jawaban ketawanya Kak Sylvie sama aku kayak udah menjawab tergambar. Gitu ya. Gimana Kak Fania? Yang namanya burnout itu emang suatu hal yang nggak terhindarkan selama kita masih jadi manusia ya, menurut aku. Justru dengan burnout itu kita diajarin untuk bisa take a rest juga, untuk kita bisa ingat tujuannya kita ini untuk ngelakuin ini itu tuh untuk apa sih sebenarnya. Karena kalau emang kita beneran ingin mencapai tujuan itu, ya kita pasti harus sayang sama diri kita dulu gitu kan, dalam artian gimana kita bisa nolong orang lain, gimana kita bisa ngelakuin ini itu kalau kitanya sendiri sakit, kitanya sendiri kewalahan, kitanya sendiri stres gitu, saking banyaknya yang mau dihadapin gitu, banyak yang mau dilakuin. Jadi ya burnout pernah banget. Sebelum aku mengenal itu burnout, tiap hari, anytime, setiap hari itu pasti dipakai buat kerja, dipakai buat mikir, kepala tuh kayak, karena kita ngerasa ya itu yang tadi ya mungkin Kak Fania sempat sebutin, kayak karena keperfeksionisan itu kayak segala sesuatu ingin perfect, ingin semuanya berjalan baik, tapi at the end kita juga jadi mengorbankan diri kita, tiap hari kepala dipakai buat berpikir gitu. Tapi karena gini loh, karena kalau kita belum ngerti istilah itu semua, kita akan ngerasa bersalah karena kita ngerasa ini belum beres, harusnya kita tiap hari dipaksa buat mikir gitu. Jadi thanks to my circle aja sih menurutku. Jadi ya circle yang positif, circle yang peduli dengan keadaan kita, yang kayaknya udah mulai jadi wake up call kayak
ini kayaknya lu udah lewat dari boundaries lu deh, kayaknya ini lu kayak nggak perlu begini begini begitu gitu loh. Jadi ada ya mungkin turning point-nya di tahun lalu lah ya, apalagi di saat pandemi kan panik ya, apa aja mau dipikirin, kayaknya kita harus ngelakuin ini biar kita bisa survive gitu. Jadi ya memang circleku lah yang mengingatkan bahwa ini kayaknya udah karena kita nggak sadar gitu loh. Aku sebelum Betul. mengenal istilah burnout itu aku nggak tahu ada di poin kayak kok begini ya, kayak jadi semuanya tuh campur aduk, jadi kayak stres sendiri. Padahal ya itu. Nah, betul kata Kak Fania tadi, once kayak kita udah berusaha mengenal diri, apalagi banyak banget ya kayak artikel-artikel tentang meditasi dan lain-lain, akhirnya baru aku tahu, oh ya istilah burnout tuh gitu, apa ya gitu, kayak kita di dalam diri kita tuh kita harus ada time out juga. Gimana istirahatin otak dan pikiran gitu. Itu tadinya susah banget gitu loh. Kayak buat aku bisa punya me time. Karena ngerasa bersalah kalau kita berhenti berpikir gitu. Kayak, Benar, benar, benar. wah ini padahal ya maksudnya ada hal-hal yang mungkin ya ini nggak harus selesai hari ini kok. Ini nggak harus Yes. dalam 2 hari ini juga. Nggak ada gitu loh. Tapi once kalau kita udah punya tujuan, kita bisa pelan-pelan yuk atur waktunya, dibuat timelinenya, itu will be better banget deh di dalam pekerjaan. Gitu. Kalau menurutku seperti itu sih. Sorry ya, Wow. Vel. Thank you for Iya. being vulnerable loh ini kakak-kakak tercinta. Dari Natania Levina, bagaimana cara memotivasi diri untuk kerja dan push yourself untuk kerja? Dari Kak Silvi mungkin. Iya. Kalau menurutku adalah kita tahu lagi tujuannya tuh mau ngapain. Tujuan kita, goal kita tuh mau ngapain sih. Sepakat banget sih. Jadi emang ketika kita mau jalan, kita harus tahu tujuannya kemana. Dengan kita ngeset target, kayak target besarnya apa. Jangan lupa juga untuk bikin small wins-nya atau quick wins gitu ya. Istilahnya pencapaian-pencapaian kecil yang bisa lebih mudah untuk kita jangkau untuk menuju ke goal besar itu. Jadi tiap kali kita berhasil achieve itu, kita pun juga lebih semangat gitu, lebih termotivasi. Yes, yang ini udah tick gitu, udah berhasil terlewati, bisa next ke goal berikutnya. Supaya kita nggak ngerasa goal besar kita tuh jauh banget gitu, tapi at least Ya, kita berasa terus ada progress, ada langkah-langkah menuju ke goal besar yang kita tuju itu. Dan jangan lupa kalau udah berhasil untuk nge-push ourselves gitu ya untuk kerja, jangan lupa push ourselves juga untuk take a rest karena kembali lagi apresiasi diri itu penting banget. Nggak cuma apresiasi ketika kita udah berhasil aja ya atau udah berhasil dapetin small wins, quick wins itu, tapi juga apresiasi karena udah berproses gitu. tanya satu sentence deh, satu punchline dari Kak Sylvia sama Kak Fania deh, yang buat teman-teman bisa remember about a day in the life of businesswoman hari ini. Dari Kak Fania mungkin ada yang mau disampaikan satu sentence aja. Temuin support system kita dan jadilah support system juga buat satu sama lain karena kita bisa berkembang justru dengan saling dukung. So good. Kak Sylvie mungkin last sentence nih. Oke, kalau dari aku buat teman-teman jangan takut buat mencoba hal-hal baru, explore-lah hal sebanyak mungkin karena kalau ada teman-teman yang merasa kayak oh ini kayak aku ingin banget deh cari pekerjaan ataupun bisnis sesuai passion ya salah satunya bagaimana mencari passion, explore-lah hal sebanyak mungkin sih dari aku gitu. Dan Yes, explore. ataupun opportunity untuk ngejalanin sesuatu, doing your best, mau passion ataukah hal yang kamu tidak suka, apapun yang kamu lakukan pasti akan ada hal positif yang bisa kamu pelajari dari semua itu gitu kalau dari aku. Betul. Seperti Kak Silvi awalnya, siapa yang pernah tahu akan jadi foundernya Kopisu kalau mungkin nggak coba nyemplung dulu di marketing communication, jadi sales marketing ya. Wah, Jadi jangan pernah terlalu terkotak-kotak sama kata passion, tapi betul. coba lakuin everything yang ada di depan kalian, opportunity dengan sangat baik. So, thank you banget buat Kak Silvi dan Kak Fania udah sharing-sharing berbagi ilmu dan pengalaman di sini.